Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita untuk dapat merasakan Ramadan. Dan kalau kita bicara tentang Ramadan, banyak hal sebenarnya harus kita bahas, banyak hal yang harus kita kupas. Maka meskipun kita sudah menjalani Ramadan, memasuki Ramadan yang ke hari ke-10 seperti itu, tapi saya kira tidak ada masalah kalau kita masih ingin terus membahas tentang apa sih Ramadan itu, seperti apa sih Ramadan. Rasanya belum terlambat begitu ya? Oh, saya kira Seperti masih itu ya. hangat-hangatnya gitu ya. Jadi belum terlambat kalau kita masih ingin membahas Ramadan itu apa, keutamaannya apa, Ramadan itu punya keistimewaan bagaimana, bagaimana seharusnya kita menikmati Ramadan ini seperti itu. Nah, kalau kita ingin mengetahui hal tersebut, kita ingin menikmati, kita ingin mengupas hal-hal demikian, telah hadir di samping saya Ibu Ustadzah Insya. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat? Alhamdulillah. Puasa ya? Belum? Belum puasa karena memang kondisinya tidak boleh. Begitu ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu ya Ustadzah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tentang yang tadi saya sampaikan di kata pengantar barusan, apa sih Ramadan? Bagaimana seharusnya kita berlaku di bulan Ramadan? Apa keistimewaan Ramadan? Monggo, Ustadzah Insya untuk memaparkan. Oke. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berbicara tentang Ramadan, Ramadan itu terdiri dari huruf ro, mim, dot, alif, dan nun ya. Betul. Punya pengertian, kata Ramadan itu memiliki pengertian panas membakar. Oh. Panas yang sangat panas, atau bisa juga menghanguskan, membumi hanguskan. Makna ini ternyata memiliki dua pengertian. Yang pertama, karena memang bulan Ramadan itu ya seringkali terjadi, atau tepatnya itu selalu pada waktu-waktu panas, Seperti yang kita rasakan sekarang ya. Gitu ya. Seperti sekarang ini Iya. selama kita masuk bulan Ramadan kayaknya Panas. tidak ada hujan sama sekali Betul, ya. betul. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Jadi memang Ramadan itu selalu tepat pada waktu-waktu yang kemarau yang Terik. luar biasa, yang mencapai klimaks panasnya seperti itu ya. Yang kedua, makna membakar di sini karena memang di bulan Ramadan ini Allah telah menjanjikan kepada orang yang beribadah dan dia berpuasa di bulan Ramadan ini akan membumi hanguskan atau menghapuskan dosa-dosa yang telah lama, yang terdahulu kita kerjakan, sebagaimana dalam hadis yang sudah sangat masyhur itu, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Terus hadis yang lain, man qoma Ramadan, barang siapa yang bangun di tengah malam gitu ya, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Seperti itu ya. Terus kemudian di bulan Ramadan itu kita semua umat Islam gitu ya diwajibkan untuk melaksanakan puasa, tentunya ya, kutiba alaikum shiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari berpuasa itu sendiri sebenarnya kan la'allakum tattaqun. Agar kita umat Islam itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Terus siapakah orang yang bertakwa? Di dalam Al-Qur'an itu juga disebutkan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa gitu. Jadi intinya kalau ingin mencapai takwa, untuk menjadi orang yang yang paling mulia di sisi Allah, itu artinya menjadi orang yang takwa, tentu salah satunya harus berpuasa di bulan Ramadan gitu, sebagaimana janji Allah seperti itu akan dijadikan manusia yang paling mulia di sisi Bukan Allah. orang yang gitu. paling kaya ya Ustadzah. Ya, benar. Terus kemudian kalau kita ingat filosofinya kupu-kupu itu apa ya, kekeper dan maturan itu ya. Awal mulanya kekeper itu cikal bakalnya kan dari makhluk yang sangat menjijikkan, sangat mengerikan, itu namanya ulat ya. Di mana-mana mau ketemu ban ulat itu pasti diinjak, disapu, dipincet dan lain sebagainya. Sama-sama meringis gitu kalau ketemu dengan ulat. Tetapi karena kemudian ulat itu
ingin menjadikan dirinya lebih mulia lagi apa? Berpuasa gitu ya. Selama beberapa hari tidak makan, tidak minum, akhirnya kemudian setelah itu pastilah jadilah itu kepompong. Dari kepompong aja orang-orang lah sudah lebur kayak mainan gitu. Kebarak katanya mau di mabarak di mata sudah dibuat mainan. Padahal awal mulanya itu dijijikkan, sangat dihinakan dihinakan, bahkan dibuat begitu orang berubah lain bentuk orang-orang senang. Apalagi itu setelah jadi Kupu-kupu kupu-kupu, cantik pasti tabang-tabang gitu ya. Cantik. Bahkan kalau datang ke rumah orang itu dianggap, ini akan ada tamu, nanti ada rezeki, akan seperti itu. Padahal awal mulanya juga dari makhluk yang sangat hina, yang sangat menjijikkan, mengerikan dan seperti itu. Nah, sama dengan kita ketika kita ingin menjadi manusia yang yang lebih takwa gitu ya, yang mulia gitu ya, yang sangat mulia di sisi Allah, tentunya kita laksanakan puasa ini dengan baik dan benar gitu. Tentu kita kalau kita bicara orang berpuasa, insya Allah semua umat Islam ini berpuasa, insya Allah. Banyak yang berpuasa daripada yang tidak, meskipun ada yang tidak berpuasa, tapi insya Allah banyak yang sudah melaksanakan puasa. Hanya saja puasa ini puasanya ditingkatkan gitu, maksudnya kualitas puasanya itu ditingkatkan agar tidak sebagaimana hadis Rasulullah itu kan kambing soimin, betapa banyak orang yang melaksanakan puasa tapi laisalahu jaza, tapi tidak memiliki makna puasanya, tidak mendapatkan pahala atau tidak mendapatkan ganjaran dari pahalanya kecuali illal walju, kecuali lapar dan dahaga saja gitu loh. Jadi ya agar supaya puasa kita itu benar-benar akan menjadikan dan mengantarkan kita kepada manusia yang paling mulia, maka ditingkatkan puasanya, kualitas puasanya, maksudnya pikir tentu saja dengan hal-hal benar-benar menjaga dari apa yang membatalkan puasa dan sekaligus menghanguskan pahalanya puasa. Meningkatkan kualitas puasa kata Ustazah tadi. Saya komparasikan dengan hadis yang disampaikan, berapa banyak orang yang berpuasa tapi yang hanya tinggal lapar dan dahaganya saja. Nah, ini bagaimana Ustazah? Hubungan antara puasa yang berkualitas dengan kita jangan sampai menjadi orang yang berpuasa hanya hanya tersisa lapar dan dahaga saja. Bagaimana? Kita benar-benar imsak ya, saumu itu kan as-saumu itu kal al-imsak, menjaga. Jadi benar-benar kita harus menjaga, menahan dari hal-hal yang dapat menghanguskan pahalanya puasa, sekaligus juga menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi yang harus betul-betul dijaga, kalau misalnya makan dan minum itu sudah pasti jelas ya, tapi yang tidak terketara, tidak yang samar untuk kita lihat, yang kita rasakan, yang paling dilakukan ya, itu yang menghanguskan pahalanya puasanya, itu maksudnya. Seperti apa? Seperti apa? Pahala puasa yang harus hangus. Puasa yang kalau dalam suatu hadis itu kan khamsatu asya'atu bitus shaum, katanya seperti itu. Jadi ada 5 perkara yang dapat membatalkan, menghanguskan itu pahalanya. Puasanya tetap sah. Pahalanya jalan, puasanya jalan, dianggap sah, tapi sesungguhnya sudah habis. Pahalanya sudah habis gitu. Yang pertama itu kan berkata bohong. Jadi ini berkata bohong ini ya kadang-kadang kalau saya itu sering menjelaskan, biasanya ini dipunyai sering dipraktikkan oleh dagang gitu ya. Misalnya ini sudah ditawar segini, padahal belum tidak ada yang nawar. Ini sudah kadang, tapi tidak semua dagang seperti itu ya. Benar. Yang kedua itu merasa gibah, jadi merasani orang gitu ya, walaupun apa yang dibicarakan benar ya saudara. Kalau misalnya menjelaskan orang karena benar adanya itu namanya ghibah, tapi kalau tidak benar adanya itu fitnah gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah sumpah palsu. Yang keempat itu mengadu domba, dan yang kelima itu melihat lawan jenisnya itu dengan syahwat, dengan ada perasaan-perasaan gimana gitu, suka dan lain sebagainya, itu bisa menghabiskan pahalanya bulan Ramadan. Berarti kalau di era sekarang ini, di era media sosial ya, banyak sekali bertebaran yang namanya berita hoak. Masuk di salah satu yang 5 tentu saja. Iya benar. Masuk di berkata bohong. Masuk hoak itu kan berita ngada-ngada gitu kan Mas. Itu yang kadang kita tergelincir di situ. Benar. Karena memang kondisinya kadang kita tidak bisa ya terhindar dari
media sosial Ya, seperti ini tidak bisa menyaring seperti itu. benar, kadang-kadang seperti itu. Ya. Mungkin itu ya Ustazah ya. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan tentang apa itu Ramadan, bagaimana Ramadan dan segala macam yang telah disampaikan oleh Ustazah Insia tadi. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua. Amin, Sampai jumpa di lain amin. kesempatan Ustazah. Semoga kita semua selalu sehat, bisa berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.